Sangat, sangat mencintaimu, liris Sam dengan suara lembut. Ia masih mengecup Rea sangat lembut. Rea bergeming, ia merasakan tapi tidak memberi reaksi apapun. Dingin sampai saat Sam bahkan akan mendaratkan. Rea tidak bereaksi sama sekali. Mungkin sebelumnya dia bisa berontak dan meringis karena ketakutan dan kebenciannya pada Sam. Tapi untuk kali ini, saat laki-laki itu pun melakukannya dengan lembut, kenapa dia justru diam saja? Adakah yang tidak beres darinya? Setahu Rea, bagaimanapun bencinya kalau itu lembut, walau hati menolak, pasti tubuh akan tetap memberikan respon karena tidak nyaman atau karena ia tidak bisa merasakan apapun. Ia langsung mendorong tubuh Sam. Kau pergilah, aku akan datang sendiri untuk makan malam. Rea menolak. Sam menatap Rea. Kamu mati rasa, Rea, ucapnya langsung. Rea terdiam. Ia menatap Sam penuh tanya. Apa maksudnya mengatakan hal itu? Karena aku benci kamu, jawab Rea. Bukan karena itu, tapi karena ada masalah yang harus diobati, ucap Sam. Apa maksudmu? Tanya Rea tidak paham. Kamu harus konsultasi, Re, ucap Sam lagi. Konsultasi apa maksudmu? Tanya Rea lagi. Kamu diduga mengalami yang namanya frigid. Kamu bisa mencari tahu dan membacanya sendiri. Aku akui mungkin penyebab terbesarnya adalah diriku yang sudah kasar dan merenggut apa yang selama ini kamu jaga secara paksa. Aku minta maaf, Ri. Aku tahu setelah mengenalku ada banyak trauma yang tersimpan di dalam memorimu, ucap Sam. Rea tidak mengerti apapun yang dikatakan Sam. Ia hanya terdiam menatap wajah laki-laki yang memohon padanya. Pergilah keluar atau aku tidak akan makan malam, ucap Rea mengancam. Pasti Sam tidak ingin itu terjadi. Akhirnya ia pun menunduk dan mengikuti perintah Rea. Ia keluar dari kamar itu. Rea merenung dan belum memakai frigid. Apa itu? Apa memang ada yang salah dari diriku? Batinnya lagi. Ia menghela nafas panjang. Enggak ada yang aneh. Aku menolaknya karena aku memang tidak cinta sama dia. Tapi kenapa tubuhku juga sama sekali tidak memberikan respons sedikit pun? Batinnya lagi. Mereka berempat akhirnya mulai makan malam saat Rea sudah turun dan mengambil posisi duduknya. Mbak Rea baru selesai mandi ya? Kok nggak minta bantuan Bibi? Tanya Bi Ika ramah menyapanya. Rea menggeleng. Aku sudah banyak menyusahkan Bibi. Biarkan aku belajar melakukan semuanya sendiri, khususnya urusan pribadiku. Jelas Rea. Nggak apa-apa kok Mbak, ucap Bi Ika. Hening tidak ada perbincangan di sana. Meskipun Rea dan Sam duduk berhadap-hadapan, Sania dan Bi Ika saling menatap, sama-sama memikirkan hal yang sama, memikirkan Sam dan Rea. Bagaimana caranya agar mereka bisa berbicara? Kak Sam besok kerja? Tanya Sania. Sam mengangguk. Rea tidak memberikan respon. Oh iya, Bibi lupa nyuci dasi Tuan Sam, ucap si Bibi pula. Sam menatap si Bibi. Masih ada yang instan Bi yang bersih? Tanyanya. Kayaknya semua kotor Tuan, tinggal dasi yang manual aja, jelasnya. Rea, Sam memberanikan diri ingin meminta tolong. Ya, besok aku pasangin, jawab Rea yang langsung mengerti. Bi Ika dan Sania menahan senyum. Hal sekecil apapun yang bisa mereka lakukan untuk membuat Sam dan Rea saling bersahutan atau berdua sangat akan memberikan pengaruh baik untuk keduanya. Sam tersenyum. Makasih, ucapnya. Rea tidak menjawab. Dia sendiri bingung harus membuat dirinya seperti apa. Apakah dia harus berpura-pura baik, sementara Bi Ika dan Sania tahu tentang betapa bencinya ia pada Sam, atau Rea akan tetap dingin dan mengabaikan Sam yang memang dia benci. Tapi Rea sadar adiknya juga Bi Ika justru terlihat mendukungnya untuk menerima Sam. Saat malam sudah semakin larut, walau badannya masih lelah dan belum terlalu fit, Rea masih tidak dapat tidur. Ia kepikiran dengan apa yang diucapkan Sam. Frigid. Dia sudah membaca beberapa artikel, juga layanan dokter online tentang masalah tersebut. Apa benar aku mengalami hal itu? Aku sebagai wanita juga seharusnya punya keinginan dan keinginan kan? Kenapa aku sama sekali tidak terpancing, tidak membalas secara naluri ya, walaupun tanpa melibatkan hati? Batinnya bertanya-tanya. Rea menghela nafas. Ia teringat kembali apa yang sudah dia lalui saat Sam merenggut paksa kesuciannya.
memanfaatkannya saat ia menggoda suaminya itu di malam pertama pernikahan hanya untuk bermaksud membuatnya terpedaya. Saat itu Rea juga mengingat tidak ada sedikit pun reaksinya pada perbuatan Sam tersebut. Semua diingat dengan baik oleh Rea. Saat mereka menyepakati perceraian, Sam juga melakukannya. Rea bisa melihat kalau waktu itu Sam lebih lembut dari sebelumnya yang pernah ia lakukan. Namun sudah dengan kelembutan, kenapa dia masih dingin? Tok tok tok. Sam mengetuk pintu kamar Rea. Setelahnya ia langsung masuk karena yakin Rea tidak akan memberikan jawaban dari dalam kamar. Maaf mengganggu. Aku cuma mau bilang jangan lupa minum obat dan vitaminmu, ucap Sam. Rea mengangguk ragu. Ia masih menatap Sam. Apa ada sesuatu yang ingin kamu bilang atau kamu inginkan? Tanya Sam dengan perhatiannya. Rea mengangguk lagi. Sam berjalan mendekati istrinya. Ia duduk di tepian tempat tidur itu. Kamu mau bilang apa? Aku akan dengar dan penuhi, jawab Sam yakin. Aku tidak meminta tolong, aku juga tidak ingin sesuatu. Aku hanya ingin bertanya tentang kata-katamu tadi. Jelas Rea. Kata-kataku yang mana? Tanya Sam. Frigiditas, jawab Rea. Sam terdiam, kemudian ia menghela nafas panjang, lalu membuangnya. Kamu mau kan konsultasi ke dokter? Tanya Sam. Rea terdiam, entah karena dia yang masih kolot atau dia memang tidak ingin dirinya diekspos dan akan menjadi berita tidak penting. Itu hanya dugaan, bisa saja kan, karena kamu memang benci aku kan? Sam membalas. Apa itu bisa sembuh? Tanya Rea. Sam mengangguk. Bisa sayang, jawabnya mantap. Tapi Rea tidak merasa kalau dia memiliki kekurangan. Dia tidak yakin kalau dia mengalami frigiditas. Ia yakin tubuhnya yang menolak, keinginannya yang datar, dan ia sama sekali tidak bersuara saat Sam. Bukan karena ia mengalami hal tersebut, tetapi karena memang trauma atas kekejaman suaminya. Kamu mau ya? Kita konsultasi, bujuk Sam. Aku tidak yakin aku mengalami hal itu. Aku yakin aku dingin dan menolakmu itu karena memang aku tidak ingin kau sentuh, tidak ingin kau melakukannya padaku. Lirih Rea, tunjukkan aku cara agar aku bisa membuatmu bebas dari dugaan friginitas itu. Lirih Sam. Rea yang duduk di atas tempat tidur langsung bergeser mendekati Sam. Ia tidak yakin ia mengalami tersebut. Sam menatap Rea. Kamu jangan pikirkan lagi, yang jelas kamu sehat. Aku senang. Sam menjelaskan. Rea terdiam. Kalau begitu aku kembali ke kamar. Kamu tidur ya, istirahat yang cukup. Kapanpun kamu mau sesuatu dan perlu sesuatu, aku akan berusaha sesiap dan sesigap mungkin. Jelas Sam, aku gak mungkin mengalami frigiditas itu. Rea masih kekeh membatin. Ia sangat kepikiran dan terbebani dengan apa yang dia dengar dari Sam dan apa yang dia baca, juga dengan dirinya yang memang tidak bisa merasakan Sam. Good night, ucap Sam lembut. Ia beranjak. Tangan Rea langsung menangkap lengan Sam. Ia ingin tahu sendiri apakah dia memang tidak bisa merasakan, tidak memiliki keinginan. Sam menoleh. Rea sudah berdiri di hadapannya. Saat itu pula Rea langsung